Coba kasih. Suara itu. Baik, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Ya. Baik, malam ini kita akan membahas tentang, kita ketemu lagi dalam pembahasan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ini kelas A2 ya, benar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, pertemuan kali ini atau kuliah online kali ini kita akan membahas tentang e-commerce ya. E-commerce ini perdagangan elektronik ya. Baik, ketika kita mendengar tentang e-commerce, kita akan istilahnya kembali ya membahas tentang perdagangan atau perniagaan. Nah, sejarah peradaban manusia, perdagangan itu telah dilakukan dari zaman dulu. Ya, namun sebelum adanya alat tukar seperti uang, mereka melakukan perdagangan dengan cara apa? Dengan cara membarter. Barter. Barter. Nah, jadi kalau zaman dulu itu barter barang dengan barang sesuai dengan kesepakatan ya, kesepakatan kedua belah pihak, apakah barang pertukaran barangnya memadai sepadan atau tidak ya. Hanya pelaku barter itu yang saling memahami ya. Kemudian seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka cara dan cara dilakukan untuk berdagang terus berkembang ya. Yang tadinya barter kemudian menemukan alat tukar. Alat tukar dulu belum berbentuk uang seperti sekarang, masih dalam bentuk koin dan lain sebagainya ya. Beda sehingga sampai dengan sekarang itu terus berkembang terkait dengan perdagangan dan perniagaan ya. Maka sampai saat ini dikenal dengan istilah e-commerce atau e-business dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana e-commerce itu bentuknya seperti apa atau makhluk dan binatang apa itu e-commerce ya. Nah, e-commerce sendiri atau electronic commerce ini merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat dalam dunia perinternetan ya. Penggunaan sistem e-com biasa disingkat begitu ya, e-com. Bukan akom. Kalau akom anak Kompleks. anak kompleks ya. Itu biasanya yang disingkat sebenarnya dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen maupun pihak produsen atau penjual atau retailer ya. Kemudian sebenarnya e-commerce itu mempermudah penggunanya dan apa saja pentingnya e-commerce yang berguna untuk peradaban manusia saat ini, khususnya di dalam dunia perdagangan atau perniagaan ya. Revini Asis kenapa baru masuk? Ya. Kemudian definisi e-commerce sendiri yaitu electronic commerce sebagai bagian dari electronic business yang dilakukan dengan menggunakan electronic transmission ya. Electronic transmission dalam artian bahwa semua sirkulasi pertukaran data dan informasi itu dilakukan secara elektronik ya, dengan menggunakan jaringan internet. Nah, kemudian secara umum e-commerce sendiri
dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi atau perdagangan, perniagaan, barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Ya. Jadi tanpa media elektronik, e-commerce ini tidak bisa dilakukan. Nah, Bapak mau tanya dulu, kalau orang jualan lewat WhatsApp itu e-commerce bukan? Misalkan Ayu jualan sepatu lewat WhatsApp atau lewat apa ya? Iya, lewat WhatsApp jual pakaian, terus dikirim ke grup kelas, itu e-commerce nggak? Bukan. Termasuk. Termasuk? Iya. Menurut dia termasuk. Ya, nanti kita akan jawab sama-sama ya. Kita akan jawab sama-sama. Baik. Kesimpulannya, e-commerce adalah bagian dari e-business, ya. Di mana ada e-business, di situ ada istilah e-commerce karena bisnis yang berkecimpung di dalam sifat yang mempunyai sifat jual beli itu pasti dinamakan e-commerce, ya. Jadi e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur atau pengolahan, ya, service providers dan pedagang perantara atau intermediaries dengan menggunakan jaringan komputer, internet. WhatsApp pakai internet nggak? Oke, ya, oke. Tapi Bapak belum jawab kalau itu benar ya. Tunggu dulu ya. Motor. Ulti masuk ya Ulti ini. Bukan bit hijau, bit merah. Oke, berikutnya Novera Amelia belum masuk juga. Kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh jaringan internet yang pertama, internet sebagai jaringan publik besar, layaknya dimiliki suatu jaringan publik yang murah, cepat dan kemudahan akses. Internet di Indonesia cepat nggak? Terlalu. Udah mahal lambat lagi ya. Kemudian yang kedua, menggunakan elektronik data sebagai media penyimpanan pesan atau sehingga dapat dilakukan pengiriman dan penerimaan informasi secara mudah dan ringkas, baik dalam bentuk data elektronik, analog maupun digital, ya. Apa itu dia? Oke, berikutnya pengertian e-commerce menurut beberapa pakar, Pak Ahli Julian Ding dalam bukunya E-commerce, Law and Practice, mengatakan bahwa e-commerce sebagai suatu konsep yang tidak dapat didefinisikan. E-commerce memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Jadi menurut Julian Ding bahwa e-commerce itu suatu konsep, belum teori ya, konsep dan teori itu berbeda. E-commerce merupakan konsep yang tidak bisa didefinisikan. Artinya semua orang menganggap e-commerce dengan pertimbangan dengan pemahaman masing-masing. Ya, seperti tadi melalui WhatsApp dikatakan e-commerce ya, bisa dikatakan e-commerce. Kemudian melalui telepon bisa e-commerce tidak. Ada yang jawab bisa, ada yang tidak. Jadi memang e-commerce ini sulit untuk didefinisikan, namun secara umum memang e-commerce sendiri itu dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer serta website, ya. Kemudian ruang lingkup e-commerce ini teknologi, marketing and new consumer processes, economic, information providing, informasi pertambahan nilai, market making, service infrastructure, legal, privacy, and public policy. Jadi untuk mendirikan sebuah e-commerce itu ruang lingkupnya ini harus dipenuhi, ya.
Jadi kalau hanya jualan di WhatsApp itu tidak termasuk e-commerce, ya, itu masih personal selling. Kalau e-commerce ini ruang lingkupnya harus dipenuhi nih, ada teknologi, ada marketing, ada proses, jadi ada layanan konsumennya dan sebagainya. Kemudian ada transaksi elektronik, informasi value added dari produk yang mereka jual itu ada deskripsinya, marketing making, dan itu berbasis website biasanya ya. Jadi jika dilihat secara sama pada dasarnya ada 4 jenis relasi dalam dua bisnis yang dijalin oleh sebuah perusahaan menurut Tinggar tahun 2000. Yang pertama, relasi atau hubungan dengan pemasok, supplier, dengan distributor, relasi rekanan atau partner, dan customer. Jadi 4 relasi ini harus dijaga dengan baik karena e-commerce sangat tergantung eksistensinya oleh 4 relasi ini, ya. Nah, ini gak kelihatan ya, nanti Bapak ini ya, Bapak share ini. Baik, e-commerce sendiri mempunyai keuntungan dan pasti mempunyai kerugiannya atau kekurangannya ya. Keuntungan yang pertama bagi perusahaan memperpendek jarak ya antara pembeli dan penjual, itu jaraknya sangat dekat. Kenapa? Karena hanya memanfaatkan teknologi. Jadi pembeli tidak perlu datang, penjual tidak perlu mendatangi, seperti itu ya. Kemudian perluasan pasar tanpa ada batas, gitu loh. Ketika kita mendirikan e-commerce tanpa batas, kita bisa menembus negara manapun tanpa ada hambatan. Kemudian perluasan jaringan mitra bisnis dan efisiensi. Efisien dalam arti biaya operasional, biaya gaji karyawan dan sebagainya, itu pasti lebih hemat dengan menggunakan e-commerce. Dengan kata lain, mempercepat pelayanan ke pelanggan dan pelayanan lebih responsif. Sudah jelas, biasanya apabila orang menggunakan e-commerce itu pasti ada pusat layanan konsumen yang harus kerjanya merespon ya semua pertanyaan maupun komplain dari konsumen. Kemudian keuntungan e-commerce bagi konsumen efektif, aman secara fisik dan fleksibel. Artinya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Betul. Ya. Kemudian dapat membuat waktu berbelanja menjadi singkat. Ya, dengan e-commerce pasti singkat. Kenapa? Karena deskripsi produk itu biasanya sudah jelas ditampilkan di website dan nggak perlu keliling. Kalau kita belanja di mall kan itu harus keliling, toko dimasukin. Semua dimasukin, beli enggak. Cuma milih doang. Ya. Sama biasanya online pun begitu. Nah, lebih menghemat waktu. Kenapa? Karena kita tidak harus datang ke tempat barang itu dijual dan apa istilahnya tidak banyak waktu terbuang untuk memilih produk. Ya. Nah, kemudian keuntungan e-commerce untuk masyarakat itu mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Karena konsumen dan produsen tidak harus saling mendatangi sehingga apa? Transportasi bisa dikurangi. Bayangkan kalau 200 juta orang berbelanja serentak menggunakan transportasi. Ya, apa yang terjadi tentunya akan menimbulkan polusi, ya. Kita stay at home dan work from home aja baru 1 minggu ini polusi di dunia udah berkurang drastis, gitu lah. Ya. Nah, dengan betul. Dengan adanya e-commerce itu lebih diuntungkan. Coba kita lagi karantina seperti ini kan kita tetap masih bisa berbelanja meskipun pengirimannya agak terhambat, ya. Namun apabila berbelanja aplikasi maupun software itu kita bisa langsung nikmati. Kenapa? Karena pengirimannya melalui pengiriman elektronik, ya, bukan pengiriman fisik. Kemudian online shopping.
ya, menjadikan banyak kemudahan kelebihan jika dibandingkan dengan cara belanja konvensional. Selain bisa menjadi lebih cepat dan hampir semua macam barang yang bisa dijual. Sekarang pisang goreng pun bisa dijual online. Benar nggak? Benar. Cuma Pinang yang belum ada. Silahkan kalian jualan pinang online. Ya. Nah, di samping ada keuntungan dengan e-commerce, pasti ada juga kerugian. Ya, yang pertama meningkatkan individualisme. Kenapa? Karena pedagang dan pembeli itu tidak saling bertemu langsung atau interface, tidak saling bertatap muka, tidak pernah saling kenalan dan sebagainya. Berbeda ketika kita berbelanja konvensional. Coba Anda tiap hari ke pasar, belanja di tempat sayur yang sama, belanja tempat ikan yang sama, lama-lama pasti kenal penjualnya kan? Iya. Ya. Karena saling berinteraksi. Berbeda kalau kita berbelanja online, kita nggak tahu itu penjualnya siapa, kita nggak tahu siapa yang emas barang. Ya, kita hanya berkomunikasi melalui website yang mereka miliki, gitu ya. Ya. Nah, kemudian terkadang menimbulkan kekecewaan. Jadi apa yang kita beli tidak sesuai dengan deskripsi produk yang dicantumkan dalam websitenya. Ya, terutama ibu-ibu itu biasanya sering seperti itu. Saling bermasalah dengan ukuran biasanya. Ukuran, warna, dan jenis bahan, kualitas produk. Ya, itu sering sekali berbeda ketika kita berbelanja langsung konvensional, kita bisa langsung memeriksa barang secara fisik. Namun di dalam e-commerce barang tidak bisa diperiksa kualitasnya secara fisik, namun bisa dilakukan secara virtual. Nah, virtual ya. Jadi berbeda. Itulah kerugian e-commerce ya. Terkadang menimbulkan kekecewaan dan menciptakan individualisme sehingga tidak ada ikatan psikologis atau sosiologis antara pedagang dan penjual. Ya, yang ada ikatan virtual, semua serba virtual. Nah, kemudian bagaimana perkembangan e-commerce di Indonesia? Di Indonesia sendiri e-commerce sebenarnya bukan menjadi gaya banyak organisasi ya. Contoh startup maupun unicorn yang ada di Indonesia itu sebenarnya owner dan lain sebagainya tidak ada di Indonesia. Banyak lain jadi Indonesia. Sekali lagi saya tekankan selama ini menjadi negara konsumen, belum menjadi negara produsen untuk e-commerce itu sendiri. Ya, kenapa? Karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang e-commerce. Jadi di Indonesia sendiri e-commerce ini baru tahap mempelajari, bukan pada tahap sudah menikmati, masih mempelajari ya. Kenapa? Karena masyarakat pun sebagai konsumen itu banyak yang berhati-hati untuk menggunakan fasilitas e-commerce ini karena maraknya kerugian-kerugian atau apa istilahnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti penipuan dan lain sebagainya ya. Itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, inilah yang membuat e-commerce di Indonesia tidak menjadi budaya. Kenapa? Karena karakter masyarakat yang memang di Indonesia apa ya, di negara plus 62 itu ya masih banyak yang kurang jujur lah istilahnya ya. Masih banyak orang-orang yang justru e-commerce ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, yang tadinya harusnya memudahkan malah merugikan ya, malah lebih banyak merugikan. Ya, ini peluang e-commerce di Indonesia. Kalau dulu menggunakan konvensional, mencari informasi barang yang jasa yang diperlukan itu melalui majalah, katalog, dan surat kabar lewat koran ya. Kalau e-commerce itu menggunakan internet berbasis website ya.
Kemudian memeriksa harga. Kalau di belanja konvensional itu kita lihatnya apa? Katalog tercetak, biasa ada barcode harga. Kalau Anda masuk ke hypermart atau apa, biasanya itu ada ini kan barcode harga ya. Nah, kalau di e-commerce itu katalognya katalog online. Ya, katalognya online. Kemudian memeriksa ketersediaan barang dan harganya. Biasanya kita lewat, kalau konvensional biasa lewat telepon. Ada kipas angin nggak, Ci? Oh ada, harganya berapa, mereknya apa? Nah kalau e-commerce itu kita bisa langsung buka situs webnya. Deskripsi produk, harga, dan lain sebagainya itu sudah tercantum di dalam website mereka. Sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan data dan informasi terkait produk yang akan mereka beli. Ya. Sehingga interaksi yang dilakukan dalam e-commerce, interaksi maupun komunikasi yang dilakukan dalam e-commerce, semua di dalam bentuk virtual. Ya. Nah, kemudian 10 prospek bisnis di Indonesia. Yang pertama, untuk mendirikan e-commerce, yang pertama tipe bisnisnya dulu kita harus ketahui, kemudian komunitas atau konsumen, ya sebagai segmen pasarnya kita harus tahu, pahami. Kemudian konten yang kita jual, teknologi, alat teknologi yang digunakan, akses channel atau saluran distribusi dan lain sebagainya, saluran distribusi, saluran edukasi, regulasi, ya terkait dengan peraturan dan lain sebagainya, organisasinya harus ada, strategi perubahannya, proses bisnisnya dan sistem pendekatannya, semua ini harus terpenuhi, ya. Nah, makanya kalau hanya jualan lewat WhatsApp itu belum bisa dikatakan sebagai e-commerce. itu masih personal selling, ya. Kenapa? Karena untuk dikatakan sebuah e-commerce itu harus dipenuhi semua aspek, ya, dari mulai tipe bisnis, kemudian legalitas, nama perusahaannya dan lain sebagainya itu harus jelas. Kenapa? Ya itu tadi, untuk menghindari kerugian yang harus diterima baik oleh produsen maupun Konsumen. Ya. Sehingga spesifikasi e-commerce itu banyak dan harus dilengkapi sehingga untuk dikatakan bisnis kita sebagai e-commerce itu harus memenuhi unsur-unsur tadi, ya. Ada teknologi, ada tipe bisnisnya harus jelas, kontennya, teknologi yang digunakan. Biasa kalau di website e-commerce itu kalau kita terus tarik ke bawah, di situ ada website developer. Nah, dialah si penyedia alat teknologinya. Di mana siap dari itu muncul, ya. Sehingga produsen itu tidak bisa apa istilahnya, tidak bisa bersikap untuk merugikan konsumen. Makanya kalau rata-rata website yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu biasanya website gratis, ya, yang berbasis website, kecuali menggunakan akun-akun media sosial seperti Instagram, Facebook, itu bukan website e-commerce, ya. Itu tidak bisa digunakan, tidak bisa dikatakan sebagai e-commerce juga kalau ya itu masih dalam katakan alat online, hanya jualan, belum perdagangan, ya. Kalau e-commerce sudah speknya udah perdagangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai di sini karena waktu kita hanya 30 menit, ya, diberikan oleh Zoom. Bagaimana? Siapa yang mau bertanya? Ini sudah masuk semua berapa orang nih? Absennya Bapak udah rekam semua nih, ya. Abdillah, Absar. Oh, berarti unsur. Kita nggak ada UTS, ya. Tapi seperti biasa nanti ada evaluasi capaian pembelajaran, ya. Nanti silakan Anda isi. Yang kemarin udah diisi semua, ya.
Udah, Pak. Udah, oke. Udah, Pak. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Nanti minggu depan Bapak kabarin lagi ya. Kalau ini mungkin Siap, Pak, siap. mungkin nanti kita ujian semester tuh di bulan Juni habis Lebaran ya. Mudah-mudahan keadaan segera membaik supaya kita Amin. supaya kita kembali belajar di kelas ya. Ya. Amin. Ya. Amin, 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 amin. Tidak ada ketakutan keluar rumah juga ya. Baik, jaga kesehatan semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Pak. wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.